Terlihat cukup baru ya, baut-bautnya aja masih terlihat cukup baru guys. Ini sudah dilelang nih guys, jadi keren banget. Masih ke kategori C, interior C, mesinnya juga C. Nah ini di open di 25 juta rupiah. Pajaknya nih masih hidup sampai bulan Agustus 2022 nanti. Eksterior masuk ke kategori C, interior C, mesin terkategori juga harganya C. Masih di bawah harga pasar sih kalau menurut gua. Oke nih, kalau teman-teman nyari mobil operasional 30 jutaan, di depan kita nih ada Suzuki EPV X ya, manual transmission tahun 2004. Ya, buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung guys, ini ada Reborn di depan kita yang harganya masih cukup oke nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat dan kita akan coba review nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smartbeat. Teman-teman, untuk update-nya langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap websitenya dan juga media sosial dari Balai Lelang Smartbeat. Jangan lupa juga nih guys, follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, langsung aja nih, ada unit-unit apa aja yang menarik pada event lelang kali ini. Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke, kita langsung mulai dari mobil 20 jutaan yang ada di depan kita. Nah, ini ada Livina, kita langsung cek aja dulu datanya seperti apa guys. Oke, di depan kita nih ada Nissan Livina tipe XR ya, ini yang 5-seater nih tahun 2008. Dengan pajak nih sayang banget nih, mati di Desember 2013, cukup agak panjang banget nih. Dan ini katanya eksteriornya masih ke kategori C, interior C, mesinnya juga C. Nah ini di open di 25 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu seperti apa nih unitnya. Kalau untuk di bagian eksterior, teman-teman bisa cek ya, emang di bagian eksteriornya nih agak cukup kusam, headlampnya juga sudah cukup menguning kalau menurut gua. Belum ada fog lamp ya di unit ini. Velg masih OEM dari bawaan Nissan-nya, dengan kondisi bagian sisi-sisinya ini banyak banget baretan kasar, tapi di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Ini handle pintunya sudah chrome ya, bukan sewarna dengan bodinya, agak kurang presisi di bagian quarter dan juga bumper belakang. Nah kalau kita cek di bagian belakang, stop lamp masih cukup oke ya, cuman belum ada sensor parkir, sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Belum ada tambahan spoiler, wiper masih ada, dan ini ada beberapa baretan kasar di bagian bumper. Sisanya sih masih terkategori cukup sih. Nah untuk di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini ada beberapa baretan kasar di bagian quarter, jadi ini harus banyak di repaint nih, dan juga kurang presisi untuk quarter dan juga bumpernya. Tapi sisinya masih terkategori cukup ya. Untuk kondisi bannya kurang lebih sekitar 50% dan masih cukup layak pakai. Coba kita intip di bagian interiornya nih guys. Oke guys, kalau di bagian interiornya ini agak terbilang sedikit kusam aja, butuh di salon-salon sedikit. Setirnya ini juga sudah ada beberapa yang lupas di bagian kulit. Joknya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gue ya, belum ada yang sobek-sobek. Ini adalah bagian konsol tengahnya, dan ini adalah layout dashboardnya. Sedangkan di bagian spionnya ini sudah copot nih guys. Nah, ini di bagian interiornya sih kalau gue bilang masih terkategori C ya. Jadi harus butuh ada beberapa repair dan salon sedikit aja nih di bagian interiornya. Oke nih buat teman-teman yang nyari mobil 5-seater, di depan kita nih 20 jutaan ada Nissan Livina XR manual transmission guys, tahun 2008. Sayang di sini pajaknya mati di bulan Desember 2013, cukup agak panjang ya. Eksteriornya masih kategori C, interior C, mesinnya terkategori C arah ke D sih kalau menurut gua. Dan ini cuman di open di 25 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Oke, yang buat teman-teman nyari Innova, di depan kita nih ada Toyota Innova V tahun 2005 guys, manual transmission. Yang ini masih V yang biasa, bukan V luxury. Ini masuk ke 2000 cc atau tipe bensin ya, dengan pajak mati di bulan Agustus 2022 nanti. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini di open di 95 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Di bagian eksteriornya nih masih terkategori cukup ya, kalau menurut gua warnanya masuk ke kategori silver. Untuk di bagian headlamp masih terkategori cukup, walaupun agak sedikit kusam, jadi butuh diservis lagi, termasuk di bagian fog lampnya. Velg ini masih single tone seperti ini, warna silver, dengan kondisi bannya ini kurang lebih sekitar 40-50%. Di bagian sisi sebelah kiri dari depan masih terbilang cukup presisi. Untuk cangkang spion, chrome-nya juga masih oke, cuman belum ada sen-nya ya. Lalu di bagian ke belakangnya, ini nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Kalau menurut gua hanya ada beberapa bagian yang harus di repaint nih guys, karena ada baretan kasar nih. Nah ini termasuk di bagian bumper dan quarter belakang.
Lanjut di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih kategori cukup, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, sudah defogger ya untuk tipe V ini. Spoiler sama wiper masih oke, dan kondisinya sih masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gue. Di bagian belakang masih terlihat cukup shiny ya. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan, di bagian bumper bawahnya sebelah kanan ini ada baretan kasar, tapi sedikit masih cukup terbilang presisi ya untuk di quarter dan juga bumpernya. Lalu ada beberapa bagian-bagian yang sudah harus di repaint nih guys, karena ini kayaknya mentok-mentok di bagian tembok ya. Jadi ada beberapa yang ngelupas catnya, tapi terkategori masih cukup sih, sampai ke bagian depannya masih cukup oke. Coba kita intip di interiornya. Nah, ini adalah di bagian interior tipe V, dan ini sudah ada wood panelnya ya. Kalau untuk tipe V beda sama tipe G, di bagian armrestnya di door trim. Terus untuk di bagian kisi-kisi AC-nya, sisanya nih masih kategori oke sih kalau menurut gua. Setir ya wajar, tahun 2005 nih sudah agak sedikit menipis. Terus untuk di bagian plafonnya nih agak sedikit kotor. Seatnya atau kursinya masih cukup oke dan masih cukup lengkap ya. Ini hanya butuh di salon-salon sedikit. Kondisinya sih ya ini masih cukup wajar kalau menurut gua untuk si Innova di bagian interiornya. Oke, ini buat teman-teman yang nyari Innova, di depan kita nih ada Toyota Innova tipe V 2000cc ya, tahun 2005. Ini manual transmission dan pajaknya nih masih hidup sampai bulan Agustus 2022 nanti. Eksterior masuk ke kategori C, interior C, mesin terkategori juga C, dan ini di open di 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit nih guys, ada Innova di depan kita nih. Oke, lanjut di depan kita nih ada Toyota Innova Reborn. Nah, ini adalah Toyota Innova Reborn tipe G tahun 2017, automatic transmission dengan pajak masih hidup sampai bulan 7 2022 nanti. Ini masih serba istimewa katanya, eksteriornya katanya B, interior B, mesin B. Dan ini di open di 205 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja untuk si Reborn-nya. Kalau kita cek di bagian eksterior, headlamp, fog lamp, sein masih cukup oke. Grill juga masih oke banget ya guys. Dan di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi, dari sini kelihatan banget. Velg masih single tone seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 70%, masih sangat layak pakai. Terus kalau kita lihat di cangkang spion masih oke, nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Lalu untuk ke bagian belakangnya pun juga masih tampak baru juga ya, masih oke banget nih guys. Kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih terkategori cukup, spoiler wiper masih ada, belum defogger ya untuk si tipe G ini. Terus 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sisanya nih hanya butuh dicuci poles lagi biar kondisinya makin oke. Dan kondisi ke bagian sisi sebelah kanan dari belakang nih ada sedikit baretan-baretan yang terlihat di sini guys. Jadi harus butuh di repair lagi karena ini kayaknya bekas nabrak sedikit ngempet ya, dan kurang presisi di bagian quarter dan bumper belakang sebelah kanan. Sisanya untuk ke bagian kanannya ada beberapa water spotting dan baretan-baretan pemakaian, tapi masih kondisi cukup nih kalau menurut gua. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya. Untuk di bagian trimnya, joknya masih oke banget ya, durable, bawaan dari pabrikannya. Head unit masih bawaan dari pabrikannya, monitor double din seperti itu, plafon masih oke. Nah, untuk di bagian setir masih oke ya, dashboard, plafon, dan sisanya ini masih terkategori cukup baik. Jadi ini masih oke banget sih kalau menurut gua di bagian interiornya guys. Oke, nih buat teman-teman yang nyari Toyota Innova Reborn, di depan kita ada Toyota Innova Reborn 2017 tipe G ya, automatic transmission, masuknya ke tipe bensin 2000cc. Pajak masih hidup sampai bulan 7 2022 nanti nih. Menurut gue eksteriornya masih cukup baik ya, interiornya B, mesin terkategori B. Dan ini di open di 205 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung guys, ini ada Reborn di depan kita yang harganya masih cukup oke nih. Oke guys, ada mobil yang like new di depan kita nih. Di depan kita ini ada Daihatsu Xenia tipe X tahun 2019 nih, manual transmission dengan pajak masih hidup sampai bulan 6 2022 nanti. Ini masih serba B juga, masih cukup istimewa di Balai Lelang ya. Eksteriornya masih B, interior B, mesin juga terkategori di B. Dan ini di open cuma 95 juta rupiah guys. Ya, ini sangat-sangat di bawah harga pasar. Buat teman-teman yang tertarik nih, langsung cek di Balai Lelang Smartbit, cuman kita kelilingin aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya, ini headlamp masih cukup oke ya, teman-teman masih bisa lihat nih, masih oke banget. Headlampnya sudah yang mata sipit seperti ini. Fog lampnya juga masih cukup baik, dan ini butuh dicuci lagi karena agak sedikit kotor bekas kena hujan. Lalu untuk di bagian bumper sebelah kanannya nih ada sedikit baretan yang butuh di repaint aja. Untuk velg masih oke nih, masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya. Kondisi bannya masih kondisi 70%. Nut-nutnya juga masih terbilang cukup presisi sampai ke belakang dan quarternya. Dan ini masih terbilang cukup presisi, hanya ada sedikit baretan kasar yang ini butuh di repaint aja. Tapi quarter sama bumper masih cukup presisi untuk di bagian sebelah kanan belakangnya. Nah, kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih cukup oke banget ya, masih kilap banget. Terus di bagian ornamen grill chrome-nya di tengah masih oke banget. 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, belum ada spoiler tambahan, wiper masih ada, dan ini masih terkategori cukup oke di bagian backdoor-nya kalau menurut gua.
Bagian sebelah kiri dari depan nih masih terbilang cukup presisi, hanya ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian lips bumper, dan ini kondisi sih masih cukup oke ya kalau menurut gua. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, mobilnya cuman butuh dicuci poles lagi, nah ini akan kelihatan keren lagi guys. Nah, coba kita intip di bagian interiornya. Masih bau showroom nih guys, masih bau pabrikan. Ini bagian dari door trimnya, armrestnya masih oke, belum ada yang kusam. Joknya ini masih trim bawaan pabrik nih. Ini adalah durable dan juga dilapisi dengan adanya kalap di bagian sisinya. Masih lengkap ya untuk bagian joknya. Plafon masih cukup bersih, sudah double blower tipe X. Ini adalah di bagian layout dashboardnya, sudah head unit double din bawaan pabrikannya, kondisi cluster meternya, dan ini adalah kondisi bagian setir, tekstur kulitnya masih ada, dan kondisinya masih cukup baik ya. Yang menarik adalah AC-nya tipe X 2019 ini sudah digital nih guys. Ini masih keren banget, masih cukup oke, masih ada plastikan di sun visor-nya. Jadi ini mobilnya masih terlihat cukup baru ya. Baut-bautnya aja masih terlihat cukup baru guys. Ini sudah dilelang nih guys. Jadi keren banget nih. Oke guys, ada mobil like new di depan kita. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe X manual transmission tahun 2019. Masih cukup istimewa ya, apalagi pajaknya masih hidup sampai bulan 6 2022 nanti. Eksterior masih B, interior B, mesin terkategori B. Dan ini di open cuma 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk langsung aja sebelum keduluan sama orang lain, ini ada Xenia X tahun 2019 masih like new, 95 juta rupiah di Balai Lelang Smartbed guys. Oke, di depan kita nih ada Toyota Yaris tipe S guys. Ini adalah Yaris S 2016 manual transmission dengan pajak mati di bulan 10 2020 kemarin. Platnya nih mati di bulan ini nih guys, 2021 nih. Eksteriornya katanya C, interiornya mesin C, dan ini di open di 140 juta rupiah. Coba kita screening dulu ya. Untuk di bagian eksteriornya ini di warnanya warna cukup favorit ya kalau menurut gua. Di headlamp, fog lampnya masih cukup, cuman agak sedikit kusam aja. Di RL di bagian bawahnya guardnya juga masih oke. Di bagian hoodnya atau kap mesinnya nih, ini kayaknya pernah kena ya, bekas sundulan. Terus ini juga stikernya nggak rapi banget nih, ada sambungan seperti ini. Di stiker dengan warna hitam matte seperti ini ya, dan ini di hitam karbon. Jadi stikernya aneh-aneh nih, kayak ngasal seperti ini. Terus sayang di bagian bumpernya sudah dibaut, sudah di repair seperti ini, dan ini kurang apik ya kalau menurut gua, jadi harus di repair body lagi. Velg masih OEM dari bawaan Yarisnya dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40%-an. Sudah sangat kusam sih kalau menurut gua, jadi ada beberapa penyok-penyok kecil juga di bagian panel pintunya. Nah ini baretan kasar di bagian panel pintu sebelah kiri di belakang. Lalu di bagian ke belakangnya quarter masih cukup oke. Ini bannya juga sudah banyak tanah-tanah seperti ini nih. Nah kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp sih masih oke ya, ada garnish chrome-nya, terus sudah defogger untuk kaca belakangnya. Wiper sama spoiler TRD-nya masih ada, terus 2 titik sensor parkir di bagian belakang, sudah ada diffusernya, cuman agak sedikit baret-baret juga, dan sedikit catnya agak kusam ya. Sudah ada kamera mundurnya, cuman kayaknya kamera mundurnya agak rusak nih di sini. Terus cek di bagian sisi belakangnya, ini kayaknya di bagian bawahnya sudah dicat warna hitam tapi kurang rapi ya, karena warnanya tadinya sewarna dengan warna body, beda dengan diffuser bawahnya. Nah ini kondisi di bagian sisi quarter dan juga bumpernya renggang sebelah kanan, terus masih cukup presisi ke bagian depannya, cuman di bagian bumper depan ya sama fendernya ini kiri kanannya sudah renggang dan sudah bekas repair. Kayaknya ini bekas kena di bagian depan, jadi makanya di stiker juga teman-teman harus cek lagi di bagian tulangannya. Nah coba kita intip di bagian interiornya. Joknya sih masih sarungan seperti ini dengan kondisinya agak sedikit kusam aja. Plafon masih cukup oke, dan ini adalah konsol tengah masih cukup baik. Di bagian setir sudah ada ngelupas ya, sayang banget. Di bagian dashboard masih oke, dan ini di bagian interior sih kalau menurut gua masih terkategori C, cuman butuh disalon lagi nih guys. Oke nih, buat teman-teman yang nyari mobil hatchback, di depan kita ada Toyota Yaris tipe S manual transmission tahun 2016 dengan pajak mati di bulan 10 2020 kemarin. Dan ini platnya tahun ini juga mati ya, 2021, jadi harus segera dibalik nama. Ini eksteriornya menurut gue C, ada banyak PR ya. Nggak tahu nih di bagian depan kayaknya pernah kena, jadi teman-teman harus cek. Cuman tadi pas gue cek tulangannya masih cukup aman. Kayaknya sudah ada beberapa X repair di bagian depan. Interiornya masih cukup, cuman agak sedikit kusam. Mesin terkategori C, tapi butuh di maintain guys. Ini di open di 140 juta rupiah. Kalau teman-teman estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Smartbed guys. Ini masih ada nih guys, Soluna. Oke, kita langsung cek aja, sudah turun harga lagi. Di depan kita nih ada Toyota Soluna GLI ya, 1500 cc tahun 2001 dengan pajak mati di bulan Oktober nih 2016. Jadi cukup panjang guys. Cuman ini nggak laku-laku kemarin, sekarang sudah turun harga lagi ya. Eksteriornya sih menurut gua C, interiornya C, mesin terkategori D. Di open sekarang dari 24,5, 23,5, sekarang di 22 juta rupiah. Nah, ini langsung kita coba screening aja. Mungkin teman-teman ada yang tertarik.
Nah, ini adalah tipe Soluna yang bukan ekstraksi. Udah agak kusam ya di bagian bodinya. Headlampnya seperti ini, kondisinya masih cukup sih kalau menurut gua. Baretan-baretan kasar terlihat di sini. Velg ini bawaan dari velgnya Swift nih kalau nggak salah. Ya bawaan Suzuki ya. Cuma sudah dicat lagi dengan warna gold nih kalau nggak salah. Terus kondisi bannya ini oplosan ya. Ada yang kondisi 30, ada yang kondisi 40%. Baretan-baretan kasar terlihat di sini. Terus sudah agak kusam di bagian atas juga di stiker nih. Sama di bagian hoodnya juga di stiker dengan warna hitam matte sampai ke bagian bagasinya. Nah, ini di stiker juga. Ini kayaknya bekas ada pemasangan spoiler juga di sini. Sudah defogger untuk kaca belakang dan ini baretan-baretan kasar juga terasa ya di bagian sisi bodinya. Stop lamp masih terkategori cukup, cuman reverse lamp sebelah kanannya juga sudah hilang mikanya. Nah, ini di bagian bumper belakang agak kusam nih guys. Nah, kalau kita cek di sisi bagian sebelah kanan sama kusam dan banyak baretan kasar. Terus ini nggak presisi guys di bagian bagasi belakang nih sebelah kanan. Ini kayaknya bekas nabrak karena ini sudah terlihat ya agak kurang presisi juga. Jadi harus dicek lagi tulangannya. Sisanya sih nut-nutnya di sebelah kanannya masih terbilang cukup presisi. Kita cek lagi di bagian interior yang seperti ini kusam ya, sudah ada bautnya di bagian power window-nya. Jadi ini kayaknya bekas bongkaran juga. Ini adalah layout dashboardnya, setirnya juga kusam, joknya sudah kusam. Ini adalah bludru ya, bawaan pabrikannya nih, fabrik seperti ini. Ini adalah konsol tengahnya, bagian plafon masih cukup sih kalau menurut gua, dan ini adalah bagian jok belakangnya. Ya kondisinya di interior sih harus butuh di salon lagi, cuman ya wajar ya tahun 2001 mobilnya. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik masih ada nih guys. Di depan kita nih ada Toyota Soluna GLI 1500 cc manual transmission dengan pajak sayang mati di bulan Oktober 2016 kemarin nih. Eksteriornya menurut gua C, cuman banyak kusamnya ya, jadi harus di repaint body lagi. Interiornya kusam juga, mesinnya terkategori D menurut gua, dan ini sekarang turun harga di open di 22 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, berikutnya di depan kita nih ada Suzuki APV 30 jutaan. Nah, di depan kita nih mungkin teman-teman nyari operasional nih ada APV tipe X nih tahun 2004 dengan pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya kurang, interiornya kurang, mesin terkategori kurang, di open cuma 39 juta rupiah. Kita coba screening guys. Bagian headlampnya sudah kusam parah ya, jadi harus diganti mikanya. Fog lampnya sudah di stiker dengan warna hijau seperti ini. Dan untuk di bagian bodinya sudah agak kusam. Di bagian sisi-sisinya nih fendernya kelihatan sudah X repair juga, bergelombang seperti ini. Lalu untuk di bagian velgnya masih OEM bawaan Suzuki dengan kondisi ban oplosan sekitar 40-50% lah rata-rata. Dan ini sudah bagian kusamnya banyak banget ya. Nah, ini di bagian belakang joknya ada sih, cuman nggak terpasang seperti ini nih. Bagian plafonnya sudah double blower ya. Dan ini adalah kondisi di bagian layout dashboardnya nih guys. Ya kondisinya masih apa adanya. Ya ini mungkin bekas operasional tadinya. Ini adalah kondisi di bagian sisinya. Nah, ini catnya juga banyak yang sudah meletot-meletot dan kusam nih guys. Lanjut kondisi di bagian belakangnya sama kusam juga. Stop lamp sih tapi masih cukup ya. Dan ini adalah bagian kondisi belakangnya. Sayang banget nih catnya, jadi harus di repair body lagi. Dan kondisinya ya apa adanya seperti ini nih guys. Lalu bagian sisi sebelah kirinya juga sama, baretan-baretan kasar. Ban sebelah kiri belakangnya sudah kempes, jadi harus cari gantiannya. Baretan-baretan kasar nih berasa banget di sini nih, dan kondisinya ada beberapa baret dan penyok, jadi harus beberapa repair body. Ini juga di bagian kacanya nih. Nah, ini sudah kropos juga nih, sayang banget ya. Dan kondisi sisanya ya ini apa adanya nih guys. Oke nih, kalau teman-teman nyari mobil operasional 30 jutaan, di depan kita nih ada Suzuki APV X ya, manual transmission tahun 2004 nih dengan pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya kalau menurut gue kurang ya, karena butuh banyak repair lagi. Bannya juga ada beberapa yang sudah bocor. Interiornya ya kurang sih, karena joknya sih masih lengkap tapi sudah terpisah semua, belum kepasang, masih recah, masih terkategori kurang. Dan ini di open di 39 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan nih langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Di depan kita ini ada Honda Brio Satya tipe E manual transmission tahun 2018 dengan pajak mati di bulan 3 2022 nanti. BPKB cuma 7 hari kerja. Eksterior B, interior B, mesin B di open di 105 juta rupiah guys. Nah, ini adalah Brio Satya tipe E manual transmission. Kalau teman-teman tertarik, masih serba istimewa kalau menurut gua, ada di Balai Lelang. Headlamp masih oke, fog lamp oke, cat bodinya nih juga masih oke. Dan ini butuh dicuci poles lagi biar kelihatan like new nih guys. Velg masih OEM dari bawaan Brio-nya. Kondisi ban masih 60%. Masih terbilang cukup presisi ya di bagian sisi-sisinya atau di bagian nut-nutnya.
Lalu kalau kita ke belakang nih, kayaknya stop lamp juga masih oke. 2 titik sensor parkir juga ada di belakang, spoiler wiper masih ada, dan ini masih terkategori istimewa sih memang kalau menurut gua. Stikernya pun juga masih ada nih, Brio Satya E. Terus kalau di bagian belakang sebelah kanan nih agak kusam debu-debu aja, tapi belum ada baretan-baretan kasar. Kita cek di bagian interior. Oke guys, di bagian interior masih bau pabrikan nih kayaknya nih. Di bagian armrestnya juga masih oke. Joknya nih warna beige seperti ini juga agak sedikit kusam ya, cuman nih harus di salon kembali. Masih bawaan pabrikan semua. Dashboard masih oke, cluster meter oke, setir juga oke. Plafon masih cukup baik nih guys. Jadi kalau memang teman-teman tertarik, ini masih cukup istimewa di depan kita, Brio E-nya guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil compact nih, di depan kita ada Honda Brio tipe E, manual transmission 2018, pajak mati di bulan 3 2022 nanti. Eksterior B, interior B, mesin B, di open di 105 juta rupiah. Harganya masih di bawah harga pasar sih kalau menurut gua. Jadi kalau buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang SmartBid guys. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang SmartBid pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini ada informasi lebih lanjut dari Balai Lelang SmartBid. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi update dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.